Ya, selamat datang teman-teman di podcast Growth Insight kali ini bersama dengan saya, Layang Lim. Hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu networking, jurus ampuh mendapatkan pekerjaan, atau dengan kata lain, menggunakan channel orang dalam. Apakah itu baik atau tidak? Stay tune di episode kali ini. Teman-teman, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana kita mendapatkan pekerjaan atau bisnis baru melalui networking, teman-teman. Seperti yang kita tahu, banyak sekali lowongan-lowongan yang tidak diiklankan. Banyak perusahaan yang mencari kandidat karyawan itu melalui jaringan jaringan yang ada di kantor. Orang-orang yang sudah bekerja di kantor, biasanya HR itu akan bertanya kepada karyawan yang di dalam, apakah mempunyai referensi terhadap satu posisi, karena referensi itu jauh lebih baik daripada mencari di situs portal atau di sosial media. Akan jauh lebih memudahkan HR untuk mendapatkan kandidat yang baik. Nah, di episode kali ini kita akan membahas kenapa networking itu penting, dan yang kedua, bagaimana kita membangun networking yang efektif, dan juga kesalahan-kesalahan yang harus dihindari saat kita membangun networking. Nah, kenapa sih kita perlu membangun networking, teman-teman? Karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan, lowongan-lowongan itu yang tidak dipasang di situs portal lowongan atau di sosial media seperti LinkedIn atau di Instagram. Mereka, para SR ini mencari melalui jaringan yang ada di dalam kantor dulu. Mereka biasanya akan tanya kepada karyawan yang bekerja di dalam, apakah mempunyai kenalan yang cocok untuk satu posisi. Misalnya perusahaan A sedang mencari finance manager, maka HR ini mungkin akan bertanya kepada CFO yang akan bekerja di dalam perusahaan tersebut atau direktur yang bekerja di dalam perusahaan tersebut, apakah mempunyai kenalan yang punya background finance dan dengan background yang baik juga, sehingga bisa direkrut untuk mengisi posisi finance manager. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Banyak hidden job yang tidak diposting, jadi teman-teman harus bangun networking ini supaya kita bisa mendapatkan informasi hidden job tersebut. Yang kedua, HR satu perusahaan itu biasanya lebih percaya personal recommendation ketimbang mencari kandidat via job portal atau via sosial media, karena personal recommendation akan jauh lebih baik judgement-nya, sehingga rekrutmen yang dilakukan itu bisa mendapatkan kandidat yang baik sesuai harapan dari perusahaan. Nah, yang ketiga, teman-teman, kenapa kita harus membangun networking? Terlepas dari kita mencari pekerjaan atau kita mencari proyek baru, bisnis baru, kita bisa belajar dari orang-orang yang expert, teman-teman. Orang-orang yang expert itu kadang membagikan pengalaman mereka. Di situ kita bisa belajar banyak dan bisa menjadikan pembelajaran itu menjadi satu value untuk diri kita. Dan juga yang terakhir, teman-teman, membangun networking itu membuka new opportunity, membuka peluang-peluang baru, tidak hanya peluang bekerja teman-teman, tapi juga peluang bisnis yang baru. Oke, bagaimana sih kita bisa membangun networking? Ada beberapa cara, teman-teman. Yang pertama, teman-teman lihat dari network teman-teman sendiri dulu. Dari circle teman-teman ini, bangun networking yang baik, teman-teman. Jadi tidak melulu kita harus cari networking yang baru untuk mendapatkan yang peluang-peluang yang baik, teman-teman. Bisa jadi
network kita yang sudah di dalam circle-nya kita ini bisa menghasilkan peluang-peluang yang baik juga teman-teman. Bisa mendapatkan informasi-informasi yang hidden job tadi, peluang-peluang job opportunity yang baik teman-teman. Nah, itu bangun dari circle kita dulu. Yang kedua, nah kita harus pakai sosial media untuk build personal branding supaya kita dikenal banyak orang sehingga network kita semakin besar juga teman-teman. Yang ketiga, ikut komunitas-komunitas, banyak sekali komunitas di luar sana teman-teman. Kita bisa pilih komunitas yang baik, yang sesuai dengan jati diri kita, dan kita bisa bertumbuh dan juga mendapatkan peluang-peluang baru dari komunitas tersebut. Yang keempat teman-teman, setelah kita udah punya komunitas, punya circle kita harus bangun konektivitasnya itu. Jadi jaringan itu tidak akan memberikan peluang apa-apa, tidak akan memberikan manfaat apa-apa kalau kitanya pasif. Kita harus proaktif untuk ya sekedar say hello kepada teman kita yang sudah lama tidak kita kontak, atau sekedar dinner atau lunch teman-teman lama untuk membangun hubungan yang baik teman-teman. Nah teman-teman, setelah network ini sudah terbangun teman-teman, beberapa hal yang harus kita hindari sehingga tidak membuat network kita yang sudah capek-capek kita bangun itu menjadi hilang teman-teman, atau rusak hubungannya. Yang pertama, kita tidak boleh egois, tidak boleh selfish teman-teman, karena kalau kita selfish, hubungan itu bisa jadi rusak teman-teman. Kalau kita selfish, kita baru menghubungi teman kita saat kita butuh bantuan atau mencari kerjaan, padahal kita sudah tidak pernah menghubungi kita ini, terus kita juga sama sekali lupa lah sama teman ini, terus tiba-tiba karena kita butuh cari kerjaan, terus kita menghubungi dia pada saat kita lagi butuh, padahal pada saat kita lagi butuh mungkin teman kita menghubungi kita malah kita cuekin. Nah ini kita tidak boleh egois teman-teman. Lalu pada saat kita menanyakan satu peluang, satu job opportunity kepada teman kita, hal yang kita harus hindari adalah agresif teman-teman. Kita jangan memaksa langsung minta kerjaan. Saya minta kerjaan karena saya harus menghidupi keluarga saya harus membantu orang tua saya. Jangan teman-teman, karena agresif bisa membuat orang tidak nyaman. Orang tidak nyaman, orang tidak akan merekomendasikan diri kita kepada peluang-peluang baru teman-teman. Jadi kita harus menjaga agar tidak agresif pada saat kita meminta sesuatu, meminta rekomendasi kepada orang yang kita mintain bantuan ya teman-teman. Nah, yang ketiga, setelah kita minta bantuan, bukan berarti kita tidak follow up teman-teman. Bukan berarti kita gua kan saya udah minta, kamu harus feedback ke saya dong. Tidak begitu juga, kita harus proaktif. Kita jangan lupa untuk follow up. Karena peluang-peluang yang baru itu bisa jadi akan terbuka lebih lebar apabila kita rajin follow up, tapi sopan ya teman-teman. Jangan yang tadi agresif pada saat kita follow up di satu sosial media. Ada yang contohnya ada yang meminta pertemanan dengan saya. Begitu saya terima connectionnya, tiba-tiba langsung menawarkan sales, langsung, Pak, ada kerjaan nggak? Pak, ini CV saya, tolong dibantu. Pak, temannya kalau ada lowongan, tolong rekomendasiin saya. Kenal aja belum, sudah langsung dibombardir dengan permintaan-permintaan yang menurut saya sangat-sangat agresif. Nah ini teman-teman harus hindari, apalagi kepada orang yang
belum dikenal ya teman-teman. Jadi kita benar-benar harus genuine membangun hubungan, membangun networking kita dengan orang lain, teman-teman. Nah, balik lagi teman-teman. Networking itu bisa membuka pintu menuju pekerjaan yang tersembunyi. Jadi jangan takut untuk membangun networking, jangan takut untuk bersosialisasi teman-teman, karena itu bisa membuka pintu menuju pekerjaan atau peluang-peluang yang lain. Networking adalah hubungan jangka panjang. Jadi bukan pada saat Anda menghubungi seseorang, kita langsung berharap di feedback sama teman kita itu, atau orang yang baru kita send connection, diterima connectionnya. Tidak teman-teman, networking itu hubungan jangka panjang, bukan sekedar mencari kerja atau peluang-peluang baru. Apabila hubungan itu sudah dibina dengan baik teman-teman, peluang-peluang itu pasti akan terbuka buat kita. Oke teman-teman, sekian podcast kali ini. Jadi teman-teman, apakah pakai orang dalam itu tidak baik? Menurut saya tidak. Pakai orang dalam itu adalah cara yang baik untuk mendapatkan peluang-peluang, terutama pekerjaan, lowongan yang tidak pernah dipublish di job portal. Jadi gunakan koneksi Anda teman-teman, gunakan orang dalam Anda untuk mencari pekerjaan atau peluang baru, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan agar kita dibukakan peluang-peluang dan diketemukan dengan orang-orang yang baik. Terima kasih, sampai jumpa dengan di episode podcast yang lain teman-teman. Jangan lupa untuk follow Growth Insight untuk insight terbaru tentang self-development, karir, dan bisnis. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.